Kalau dibandingkan amalan soleh di bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, mana yang lebih besar, yang lebih tinggi nilainya? Nabi mengatakan yang lebih tinggi nilainya beramal di hari-hari ini. Illa, kecuali kata Rasulullah, man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarja min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia gugur dan semua kendaraannya, kalau dia naik kuda kendaraannya juga binasa, hartanya habis, itu yang tidak bisa ditandingi. Jadi orang beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini dibandingkan dengan orang berjihad, nilainya di sisi Allah masih lebih besar yang bulan Dzulhijjah ini. Maka saudara-saudara, apa yang perlu kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini nanti 10 hari tanggal 1 ini? Yang pertama, Anda bersedekah. Jadikan sedekah itu budaya Anda. Dan kalau Anda bersedekah di hari-hari itu nilainya tinggi sekali. Kemudian sholat diperbaiki, baca Quran. Ini semuanya amal soleh. Kalau punya orang tua, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, itu amal soleh. Berzikir, bertakbir. Sahabat Nabi kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, di mana-mana mereka berzikir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang tidak dikerjakan oleh banyak orang. Maka kalau Anda nanti masuk tanggal 1, Anda tingkatkan itu sedekah, Anda tambah itu sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Biasanya ada sholat, misalnya sholat duha 2 rakaat dijadikan 4 rakaat atau lebih banyak lagi. Sholat qobliyah, ba'diyah. Ini Anda gunakan fursah ini, kesempatan ini untuk menanam amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Berbuat baik kepada tetangga misalnya, ya. Itu amal soleh. Berbuat baik kepada orang tua kalau orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, didoakan, didatangi, berziarah di kuburnya. Ini amal soleh. Jadi Anda programkan tanggal 1 sampai tanggal 10 ini luar biasa. Lalu berpuasa sunnah. Dan puncaknya adalah tanggal 9 hari Arafah. Jadi ketika orang-orang di Mekah itu wukuf di Arafah, kita di sini berpuasa. Ketika mereka berdoa di sana, kita di sini juga berdoa. Rasulullah mengatakan khairud doa yaumu Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah itu. Maka saudara-saudara, kesimpulan dari ceramah saya pagi hari ini adalah mari kita manfaatkan 10 hari bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah dan amal soleh yang sebaik-baiknya, dan yang terakhir kita syukuri, ya, kita syukuri. Rasulullah dalam hadis mengatakan begini, ma an'amallahu ala abdin ni'matan, ma an'amallahu ala abdin ni'matan fahamidallahu 'alaiha illa kanat dzalikal hamdu afdalu min tilkal ni'mah. Subhanallah. Luar biasa saudara. Orang kalau sudah bisa menikmati ajaran agama seperti ini, kemudian merasakan lezatnya, itu Anda dapat hidayah itu. Anda hadir di sini lalu Anda merasa nikmat, ya. Itu Anda dapat hidayah. Tidak semua orang menikmati ini. Dan ini adalah nikmat yang banyak orang tidak mensyukurinya. Maka Rasulullah dalam hadis ini mengatakan, barang siapa diberi nikmat oleh Allah. Nikmat itu ada 2 macam, nikmat hissiyah, nikmat ma'nawiyah. Hissiyah itu misalnya Anda minum ini, Anda punya rumah, kawin, kemudian makan-makan yang enak, ini hissiyah, bisa dirasakan itu. Tapi ada yang ma'nawiyah. Anda sholat subuh di masjid, Anda merasa itu nikmat apa belum? Anda diberi kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk hidup di 10 hari, ini nikmat Allah ini. Lalu Anda mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kalau orang itu selalu tanggap dengan nikmat Allah, selalu dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada waktu makan itu bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi merasakan saya tidak ikut menanam, saya tidak ikut memasak, saya tidak ikut memetik buahnya ini, saya nikmati ini, Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah yang diucapkan itu, kata Rasulullah, kana dzalikal hamd afdalu min tilkan ni'mah.
Alhamdulillah yang Anda ucapkan itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah dibanding nikmatnya ini. Anda punya mobil misalnya, nikmat. Lalu Anda ketika merasakan mobilnya Anda mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini lebih tinggi nilainya dari mobil itu. Karena mobil ini nanti ditinggal, rumah ditinggal, semuanya ditinggal. Anda punya anak, Anda wafat ditinggal anak itu. Tapi Alhamdulillah yang diucapkan pada waktu Anda bersyukur itu sampai di akhirat nanti. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, nanti ketika masuk 10 hari mulai sekarang ini Anda persiapkan, saya akan berkurban. Tadi sudah saya tanyakan sama Pak Mul berapa kira-kira yang berkurban di sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk berkurban, jangan tidak berkurban, walaupun itu tidak wajib, sunnah muakkadah ya. Tapi kalau Anda berkurban dan ikhlas dari harta yang halal, itu nanti menjadi kendaraan Anda di akhirat itu nanti. Itu kambing-kambing dan sapi-sapi yang kurbankan itu, semua bulunya itu nanti menggugurkan dosa orang yang berkurban itu. Anda kerjakan ini, Anda program mulai sekarang, dan nanti pada waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap hari Anda bersedekah, berapapun Anda bersedekah. Ini diprogramkan ya. Jadi jangan pokoknya lewat begitu saja tanpa kesadaran. Kalau Anda dengan kesadaran, niat yang ikhlas, Masya Allah, Anda nanti akan berbahagia dengan kesempatan-kesempatan seperti ini. Dan ini namanya nikmah ma'nawiyah, nikmat yang dirasakan oleh kalbu kita. Dan syukur dengan kalbu itu adalah syukur yang tinggi nilainya. Mudah-mudahan saudara, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di bulan Dzulhijjah nanti insyaallah, dan laksanakan ibadah solat Id dengan cara yang baik. Anda sambut dengan penuh sukacita, dengan pakaian yang baik. Ketika Anda solat Id itu bertakbir, dan takbir yang bulan Dzulhijjah ini lebih panjang takbirnya ya. Sesudah hari raya Idul Adha, kalau Idul Fitri begitu selesai Idul Fitri selesai sudah. Kalau di Indonesia ini yang dibesarkan itu biasanya Idul Fitri. Idul Adha ini tidak begitu diperhatikan ya, karena nggak ada THR-nya kan. Tapi kalau Idul Fitri orang sudah berpikir ini Idul Adha ini jauh lebih tinggi nilainya dari Idul Fitri. Maka takbirnya itu sampai hari tasyrik. Nanti yang sholat di sini setiap habis sholat bertakbir. Jadi kalau Idul Adha-nya itu hari Senin, itu tanggal 10, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sampai sholat asar, itu yang terakhir. Dan Anda boleh berkorban di hari-hari ini. Itu ayyamut tasyrik. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji berada di Mina. Itu kita di sini. Jadi orang berkorban itu tidak hanya di hari Idul Adha-nya. Hari ke-11, hari ke-12 sampai hari ke-13 sebelum sholat asar, itu masih boleh Anda berkorban. Itu namanya ayyamut tasyrik. Maka saudara laksanakan ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sesuai ajaran Rasulullah SAW, dan kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Nanti kita mendapat pahala yang luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salaqallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik ya rabbal alamin. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, irhamna fa innaka bina rahim. Ya Allah, berilah kami senantiasa hidayahmu. Jalan kami akan gelap gulita tanpa petunjukmu. Tunjukkan kami selalu ke jalan yang benar, ke jalan yang kau ridhai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mudah bersilaturahmi, mudah bersedekah, dan senantiasa berzikir mengingatmu. Ya Allah, di hadapanmu tiada yang dapat kami sembunyikan. Ya Allah, kekurangan kami, dosa-dosa kami semuanya Engkau ketahui dengan pasti.
lebih dari diri kami mengetahuinya ya Allah. Namun Engkau Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami, para guru kami. Tunjukkan semuanya ke jalan yang Kau ridhai, agar kami mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami sujud, kami beribadah, kami tunduk ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ya Allah, berilah kejayaan umat Islam di negara kami, kejayaan Islam di negara kami ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami bertumpu ya Allah. Allahumma dammir a'da'ad-din. Ya Allah, binasakanlah musuh-musuh agamamu di negara kami dan di negara umat Islam dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina. Ya Allah, hancur leburkanlah mereka yang tidak suka dengan Islam dari golongan musyrikin, kafirin, syuyu'iyyin, zalimin, orang-orang yang zalim ya Allah. Kami yakin Engkau Maha Bisa untuk mencernakan mereka. Hanya kepadamu kami berharap. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tetap depannya Said. Sampai sekarang? Iya. Terima kasih saya. Iya, terus nih. Gitu. Mas, ini matiin gimana? Oke, kasih.